Halo, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya beradaptasi di Auckland, New Zealand. Yang pertama adalah perbedaan zona waktu. Auckland, New Zealand itu lebih cepat 5 jam dibandingkan Tangerang atau Jakarta. Perbedaan waktu 5 jam ini memiliki dampak negatif di awal kedatangan. Tubuh saya harus membiasakan diri dengan waktu yang baru, waktu tidur, dan pola hidup yang baru. Di awal kedatangan itu saya tidak bisa tidur sampai tengah malam, pukul 1 atau bahkan pukul 2 pagi. Bangun pagi pun hanya bisa bangun pukul 7, tidak bisa lebih cepat. Untungnya saat saya datang, waktu subuh masih sampai setengah 8 lewat atau hampir ke jam 8, jadi sholat subuhnya tidak terlambat ya. Hal itu berlangsung kira-kira selama 2-3 minggu. Setelah itu, lambat laun saya mulai bisa tidur pada waktu yang normal seperti halnya di Tangerang atau Jakarta. Yang kedua soal cuaca. Seperti kita ketahui, Auckland, New Zealand memiliki 4 musim, sementara Jakarta atau Tangerang hanya 2 musim. Saya datang di akhir Juni, tepat di musim dingin, sehingga hidup di sini tuh sebenarnya seperti di Jakarta atau Tangerang menggunakan AC. Bedanya kalau di Auckland, New Zealand di musim dingin itu AC-nya mencakup seluruh kota. Dinginnya seperti itu. Jadi sudah lumrah bagi orang-orang untuk kemana-mana menggunakan jaket yang tebal, menutupi kepala, mungkin telinga. Di siang hari suasananya masih lebih baik, kondisi cuacanya masih cukup nyaman. Tapi kalau sudah malam, semakin sulit. Efek yang lebih buruk adalah soal udara yang kering. Buat saya pribadi, udara yang kering itu membuat kulit saya jadi kering, lebih kering dari biasanya dan mengalami iritasi. Saya jadi lebih rutin menggunakan produk perawatan kulit di sini. Bahkan sempat ke dokter untuk memeriksa bagian-bagian kulit yang iritasinya tidak kunjung sembuh. Pada akhirnya memang saya bisa membiasakan diri dengan udara dingin di sini. Tidak perlu terlalu sering mengandalkan pemanas ruangan, tapi untuk kondisi kulit perlu perhatian ekstra. Berikutnya soal kondisi alam dan konservasi alam yang dilakukan di sini. Auckland memang lebih hijau dibandingkan Jakarta dan Tangerang. Di sini banyak taman, tamannya pun kadang benar-benar luas. Untuk bisa mengitari tamannya saja kadang-kadang pegal. Yang jelas, taman di sini memang terlihat hijau, asri, dan tidak banyak pedagang. Konservasi alamnya juga sepertinya mendapatkan perhatian yang signifikan. Saya pernah main ke Mount Eden, gunung yang sudah tidak aktif itu, kalau tidak salah, adalah lokasi tertinggi di Auckland. Dari puncaknya, kita bisa melihat 360 derajat ke seluruh sisi Auckland. Posisi puncaknya juga bisa kita datangi tanpa usaha yang terlalu berat, karena sudah ada jalur untuk pejalan kaki berupa aspal atau jalan-jalan setapak yang dibuat dari kayu-kayu. Betul-betul menyenangkan ke sana. Jaraknya tidak jauh dari pusat kota, sehingga saya dengan naik bis hanya 30 menit, jadi tidak harus menggunakan kendaraan pribadi, menempuh waktu 2 jam keluar kota untuk bisa menikmati keindahan alam di sini. Saya belum sempat ke pantai, tapi mungkin lain waktu saja. Yang nyambung dengan cuaca dan kondisi alam adalah kebiasaan jalan. Saya perlu beradaptasi untuk membiasakan diri saya jalan kaki ke berbagai tempat di Auckland. Di Jakarta atau Tangerang, saya biasanya jalan hanya dari rumah sampai masjid mungkin. Selain itu, saya lebih banyak
menggunakan kendaraan pribadi, atau paling tidak menggunakan kereta, bis sekali-sekali. Di sini saya jalan kaki hampir tiap hari, jarang sekali menggunakan bis karena memang semuanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Walaupun butuh waktu 15 sampai 30 menit. Karena posisi apartemen tempat tinggal saya cukup jauh dari kampus, dari masjid, atau dari pusat kota. Enaknya adalah di sini jalan itu nyaman. Cuacanya mendukung karena tidak bikin gerah. Kondisi alamnya menarik, tapi memang medannya tidak selalu mudah. Karena di Auckland, medan atau kondisi medannya itu naik turun. Kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Itu juga salah satu alasan kenapa saya tidak mau membeli sepeda. Karena saya membayangkan ini kayaknya genjot pas naik akan lebih melelahkan daripada jalan kaki. Jadi saya memilih kemana-mana tetap menggunakan kedua pasang kaki saya yang masih bisa digunakan ini. Hal berikutnya yang menarik untuk saya ceritakan adalah keragaman budaya. Di Auckland ini banyak sekali pendatang, apalagi kalau di kampus. Banyak sekali mahasiswa internasional yang kuliah di Auckland University of Technology. Saya rasa hal yang sama juga terjadi di University of Auckland. Di sini keragaman budaya itu saya rasa sangat dipengaruhi oleh para pendatang itu. Saya bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia Selatan seperti India, Pakistan kalau tidak salah, Bangladesh juga ya. Kemudian ada yang dari Cina, ada yang memang warga lokal, tapi bukan bule istilahnya. Mereka adalah orang-orang Maori. Ada juga teman dari Kepulauan Solomon. Sangat bervariasi dan mereka membawa budayanya sendiri, kebiasaannya sendiri. Nah, di sini kebiasaan dan budaya itu tidak ditekan lah untuk lalu disingkirkan supaya budaya lokal tetap makmur, tapi justru dibiarkan hidup dan saling melengkapi ya mungkin ya. Saling melengkapi sehingga budaya di sini tuh benar-benar warna-warni. Satu hal yang tidak boleh saya lupakan di sini adalah soal keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Work-life balance adalah sesuatu yang penting di sini. Kalau kita mundur, kelihatannya memang perhatian yang besar terhadap keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan itu adalah bagian dari perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan mental. Saya pernah ikut dalam sebuah sesi yang menjelaskan mengenai kesehatan mental. Di sini, konseling itu sesuatu yang direkomendasikan. Bahkan ketersediaannya cukup banyak. Orang bisa melakukan konseling di banyak tempat. Dan stigma negatif terhadap konseling, terhadap konsultasi kesehatan mental itu ditekan habis-habisan. Di acara itu bahkan pembicaranya menekankan bahwa di Auckland, datang ke konseling itu lebih umum daripada datang ke farmasi untuk menebus obat atau membeli obat. Segitu lumrahnya untuk melakukan konseling. Nah, efeknya kesehatan mental ini tadi ya, ke keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Saya rasakan betul bagaimana supervisor saya sendiri bahkan memastikan bahwa saya ini adalah manusia, bukan robot. Kesini bukan hanya untuk melakukan riset saja, tapi juga harus bisa menjaga sisi lain, aspek lain dalam hidup saya, supaya saya tidak hancur di tengah jalan misalnya. Last but not least adalah
harga makanan. Nah, ini salah satu hal yang harus saya biasakan. Di Jakarta atau Tangerang, harga makanan murah dibandingkan dengan pemasukan saya. Beli makanan di luar juga masih bisa terjangkau. Sementara kalau di sini, di Auckland, membeli makanan itu bahkan untuk hal-hal yang sederhana seperti burger atau ayam goreng, pengeluarannya akan signifikan. Jadi memang yang paling murah adalah menyiapkan makanan sendiri. Beli bahannya, masak sendiri. Akhirnya itu yang saya lakukan. Karena harga makanan yang dibeli itu cukup mahal. Misalnya, harga makanan termurah itu seingat saya $9 untuk makanan yang berat ya. Tapi setahu saya umumnya itu di antara angka $12 sampai $15. Kalaupun ada yang di bawah itu, misalkan $9 atau $10 ya, itu karena ada diskon, ada promosi, atau sejenisnya. Itu yang saya bisa amati. Sementara kalau kita menyiapkan makanan sendiri, bisa beli roti, bisa beli telur, bisa beli yang lain juga. Tapi kalau kombinasinya mau ditekan sedemikian rupa supaya murah, maka roti dan telur itu sangat murah. Satu loaf, satu plastik roti isinya 20 slice itu hanya $2, paling murah $2, bahkan kurang dari $2. Telur satu lusin $5 atau $6. Jadi kalau kita mau bikin roti lapis dengan telur, mungkin satu set itu tidak sampai $2. Jauh berbeda dengan kalau beli ya. Selisihnya bisa sampai $7 atau $8. Nah, itu saja yang bisa saya ceritakan soal adaptasi saya di Auckland. Harusnya sih ada lebih banyak aspek lain yang bisa saya ceritakan, tapi saya rasa videonya sudah terlalu panjang dan saya di sini belum lama, jadi belum banyak juga yang bisa saya ceritakan. Sampai ketemu.